Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. 3 kriteria pemimpin yang amanah. Amanah adalah salah satu faktor penting dalam memilih pemimpin. Mengapa? Karena amanah adalah salah satu di antara 4 sifat Rasul selain siddiq, tabligh, dan batanah. Selain itu, amanah juga menjadi sifat pemimpin yang tercantum di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya di dalam surah An-Nisa ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Berkaitan dengan penjelasan ayat tersebut, Ahmad bin Mustafa Al-Maraghi menerangkan bahwa amanah sedikitnya memiliki 3 bentuk. Amanah seorang hamba kepada Tuhannya, amanah seseorang kepada orang lain, dan amanah kepada diri sendiri. Amanah yang pertama meniscayakan kepatuhan seseorang untuk menjaga perjanjian antara dirinya dengan Tuhan. Yang kedua, dengan menepati janji dan menjaga kepercayaan orang lain. Sedang yang ketiga, memilih yang terbaik bagi diri sendiri. Ayat tersebut juga menunjukkan kepada kita tentang pentingnya memilih pemimpin yang amanah. Adapun perwujudan dari pemimpin yang amanah, sebagaimana diterangkan di dalam ayat tersebut, adalah yang adil dalam menetapkan hukum dan tidak bersikap diskriminatif. Adapun 3 kriteria pemimpin amanah yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah: pertama, seseorang yang tidak terlalu berambisi menduduki jabatan, apalagi sampai menghalalkan segala cara demi mendapatkan kekuasaan atau jabatan tersebut. Hal ini sesuai dengan hadis sahih yang diriwayatkan Abu Musa Al-Asy'ari. Qala Abu Musa, dakhaltu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ana wa rajulani min qaumi, faqala ahadur rajulain amirna ya Rasulullah, wa qala al-akhar mithlah, faqala inna la nuwalli hadha man sa'alahu wala man harasa alayhi. Rawahul Bukhari. Abu Musa berkata, suatu ketika aku menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama 2 orang dari kaumku. Salah satu dari mereka berkata, "Wahai Rasul, angkatlah aku jadi pemimpin." Dan seorang lagi juga mengatakan hal yang sama. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sungguh kami tidak akan menyerahkan kepemimpinan ini kepada orang yang memintanya, dan tidak pula kepada yang berambisi untuk meraihnya. Hadis riwayat Bukhari.
Dari hadis ini kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa memberikan amanah hak pilih kepada orang yang meminta saja tidak diperkenankan. Apalagi ketika seseorang yang menggunakan segala cara untuk memperoleh sebuah jabatan, seperti misalnya dengan suap dan lain sebagainya. Padahal jelas hal ini dilarang. Sosok calon pemimpin yang seperti ini jelas akan sulit berlaku amanah. Seorang calon pemimpin yang curang dan sangat berambisi, sulit untuk diharapkan akan berkorban untuk kesejahteraan rakyat. Ia justru akan sibuk memperkaya diri, mengembalikan modal, dan mencari keuntungan dari jabatan yang diembannya. Lalu yang kedua, kriteria pemimpin yang amanah sebagaimana diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seseorang yang taat dalam beribadah, memiliki kapabilitas dalam memimpin, dan mempunyai relasi sosial yang baik dengan masyarakat. Teladan seperti ini dapat kita cari dari sepenggal kisah Umar bin Khattab, yaitu ketika ia menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar. Di suatu kesempatan Umar bin Khattab mengangkat Nafi' bin Al-Harith sebagai gubernur Mekah. Sebagai gubernur, Nafi' memilih Ibnu Abza untuk menjadi pemimpin di suatu distrik di daerah lembah dekat Mekah. Padahal semua orang tahu bahwa Ibnu Abza bukanlah dari suku yang terhormat. Ia hanyalah bekas budak di komunitas tersebut. Saat Umar bin Khattab mengkonfirmasi hal tersebut, Nafi' bin Al-Harith menjawab, ia memang bekas budak, tetapi ia hafal Al-Quran, paham masalah waris, dan dapat memutuskan persoalan masyarakat dengan adil. Atas keputusan Nafi', Umar bin Khattab pun memujinya karena melihat kapabilitas dan keadilannya. Kisah ini dapat ditemukan dalam Musnad Imam Ahmad. Lalu yang ketiga, pemimpin yang amanah adalah seseorang yang dalam kesehariannya tidak bermewah-mewahan dan hidup sederhana sesuai kebutuhannya. Pemimpin yang hidup sederhana dapat imun, tahan terhadap godaan kemewahan duniawi. Sebaliknya, gaya hidup mewah dapat menjerumuskan seorang pejabat untuk melakukan korupsi meskipun gajinya sudah lebih dari cukup. Ancaman Nabi Muhammad SAW terhadap pejabat yang korup sebagaimana dapat kita lihat dari hadis berikut ini. Ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi jannah. Tidaklah seorang hamba pun yang diberi amanah oleh Allah untuk memimpin bawahannya, yang pada hari kematiannya ia masih berbuat curang atau menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan surga atasnya. Itulah kriteria pemimpin amanah yang perlu kita refleksikan agar dapat menjadi pemimpin ataupun memilih pemimpin yang sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.